Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah peminatan pertemuan yang keempat. Mungkin pertemuan kali ini Bapak merupakan pertemuan terakhir bersama kalian. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan selama mengajar kalian dapat bermanfaat, kemudian menjadi juga wawasan atau pelajaran buat Bapak sendiri. Sebelum menginjak ke materi, kalian bisa mengisi absensi terlebih dahulu di Google Form yang Bapak telah siapkan linknya dan telah Bapak share di grup kelas masing-masing beserta dengan PPT yang kali ini akan Bapak sampaikan. Sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita bacakan basmalah bersama-sama untuk membuka pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang revolusi Cina. Revolusi Cina. Masih dalam pembahasan revolusi sebelumnya ya, kita mendapatkan pertemuan yang pertama yaitu revolusi Amerika, kemudian revolusi Prancis, dan ini revolusi Cina, dan yang terakhir harusnya ada revolusi Rusia. Sebelum menginjak ke revolusi Cina, Bapak akan mengingatkan kembali tentang revolusi yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana pada revolusi Amerika, revolusi itu terjadi karena adanya koloni-koloni Inggris yang masuk ke wilayah Amerika. Sedangkan revolusi Perancis yaitu adanya ketidakharmonisan antara masyarakat bersama pemerintah. Jadi setiap revolusi di suatu negara itu memiliki perbedaan. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang revolusi Cina. Kemudian bisa kalian lihat gambar di samping ini. Beliau merupakan Presiden Republik Cina. Dan gambar yang kedua pasti gambar yang tidak asing bagi kalian ya. Tentunya ini adalah tembok Cina, kalian juga pasti pada tahu. Dan yang terakhir adalah Hitman. Yang suka nonton pasti kalian tahulah film ini ya. Ini juga berasal dari Cina. Kemudian Pak akan menanyakan sejarah perjalanan negara Cina ini. Diawali zaman prasejarah, kemudian masuk ke Cina kuno, kemudian masuk ke zaman kerajaan, zaman kegelapan Cina, zaman abad pertengahan, kemudian akhir dari zaman kerajaan, berdirinya Republik Cina dan modern Cina. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan dari zaman berakhirnya kerajaan ke berdirinya Republik Cina yang disebut dengan Revolusi Cina ataupun perubahan. Kemudian selanjutnya peta konsep yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu pengertian Revolusi Cina, latar belakang, tokoh, dan dampak dari Revolusi Cina. Langsung saja ya ke pengertian Revolusi Cina. Pengertian dari Revolusi Cina yaitu pada akhir abad ke-19 Masehi, paham-paham nasionalisme dan demokrasi mulai masuk di kawasan Asia. Hal tersebut menimbulkan beberapa pergolakan sosial dan politik di negara-negara Asia termasuk negara Cina. Revolusi Cina adalah sebuah pergolakan politik yang berusaha dan menentukan kekaisaran dinasti Manchu dan mendirikan negara demokrasi. Dan Revolusi Cina ini berlangsung pada awal abad ke-20 Masehi, yaitu tahun 1911 sampai 1200 Masehi. Cukup singkat ya, beda hanya revolusi Prancis kemarin yang Bapak sampaikan sangatlah panjang perjalanannya. Kemudian Amerika juga beberapa tahun perjalanan revolusinya, akan tetapi beda hanya dengan revolusi Cina ini. Revolusi Cina ini bisa diringkas secara di angka 2 tahunan gitu. Nah, kata kunci dari revolusi Cina ini yaitu terjadinya di bidang politik. Jadi kan kalau misalnya Amerika mah adanya koloni, Prancis mah masyarakat terhadap pemerintah, namun di Cina mah terjadinya revolusi itu diakibatkan oleh politik. Lanjut,
Untuk yang latar belakang revolusi Cina ini, latar belakangnya revolusi Cina, secara umum latar belakang terjadi revolusi Cina adalah ketidakpuasan rakyat Cina terhadap kekuasaan dinasti Qing yang dianggap lemah, terutama dalam menghadapi pengaruh Barat. Berkembangnya pengaruh Barat di Cina menyebabkan munculnya gerakan rakyat yang menuduh dinasti Qing bekerja sama dengan imperialisme Barat. Nah, pada saat terjadinya revolusi Cina itu, masih kan Bapak akan menjelaskan itu di akhir kerajaan ya, sebelum masuknya ke Republik Cina. Nah, kerajaan yang terakhir di Cina itu yaitu dinasti Qing. Pada waktu itu sebelumnya ke Republik Cina, kerajaan ini sangatlah buruk dalam memerintahkannya, hingga akhirnya terjadilah ketidakpuasan masyarakat Cina terhadap kekuasaan. Berikut adalah latar belakang terjadinya revolusinya, yaitu dominasi Inggris, di mana tadi dijelaskan adanya orang-orang Barat pada masa dinasti Qing ini yang masuk ke bagian negara Cina. Jadi bangsa Inggris ini merupakan bangsa Eropa yang pertama kali masuk ke Cina. Kemudian terjadinya pemberontakan. Jadi pemberontakan ini yaitu setelah masuknya bangsa Inggris, kemudian bangsa Inggris itu membawa budaya Eropa ke Cina, di mana pada masa Inggris itu terkenal dengan perang candu. Jadi candu itu sebuah minuman keras yang dikonsumsi oleh bangsa Eropa dan masuklah ke negara Cina, hingga akhirnya masyarakat ataupun para pejabat di Cina itu menjadi kecanduan dan secara terus menerus. Untuk selanjutnya yaitu mulai munculnya modernisasi Cina. Jadi pada masa kerajaan ini adanya modernisasi, yaitu seperti tadi yang disebutkan, adanya budaya-budaya Eropa. Jadi Cina itu tidak istilahnya tidak ketinggalan zaman juga. Buktinya kan sampai sekarang juga Cina itu menjadi negara termaju kan, baik dalam segi ekonomi ataupun dalam kehidupan. Kemudian invasi Jepang yang melatar belakangnya. Invasi Jepang itu yaitu adanya peperangan ataupun perebutan kekuasaan antara pemerintahan Cina bersama Jepang, yaitu kekuasaannya berada di wilayah Taiwan. Kemudian adanya paham-paham baru yang timbul hingga pada akhirnya terjadilah revolusi Cina. Sudah dapat dipahami kan, jadi yang selain masyarakat ketidakpuasan terhadap kerajaan dinasti Qing, namun ada juga pergolakan politik yang mempengaruhi terjadinya revolusi Cina itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu berlangsungnya revolusi Cina. Untuk berlangsungnya itu terjadi pada tanggal 10 Oktober 1911 di Wuchang terjadi revolusinya, yaitu di bawah pimpinan Sun Yat-sen, di mana Sun Yat-sen ini menginginkan pembentukan pemerintahan Cina itu berdasarkan pada paham Samminchou, 3 sandi kedaulatan rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Akan tetapi pada pemerintahan Sun Yat-sen ini tidak begitu lama. Kemudian Sun Yat-sen ini menunjuk seorang jenderalnya dari pemerintahan, yaitu seorang Yuan Shinkei. Yuan Shinkei ini ditunjuk langsung oleh Sun Yat-sen untuk menggantikan presiden. Kemudian beliau juga tidak begitu lama dalam memimpinnya, akan tetapi beliau berhasil menyatukan antara Cina Utara dan Selatan. Kemudian setelah Sun Yat-sen itu keluar, Sun Yat-sen itu tidak begitu lepas saja dari pemerintahan, tetapi beliau mendirikan sebuah partai demokrasi yang berada di Cina. Tetapi ketika Sun Yat-sen telah mendirikan partai, Sun Yat-sen itu kan tadi mendaulatkan ataupun istilahnya mewariskan jabatan itu terhadap Yuan Shinkei. Si Yuan Shinkei itu malah melarang adanya sebuah partai demokrasi di Cina itu. Kemudian terjadinya pergolakan pada masa Yuan Shinkei itu, adanya paham-paham baru. Kemudian
Tapi hal itu bisa dibereskan kembali oleh Sun Yat-sen. Jadi emang kalau misalnya revolusinya itu agak pusingnya itu dalam bahasa tokoh-tokohnya, akan tetapi untuk alur ceritanya itu ataupun terjadinya itu cukuplah simpel, cukup dapat dipahami lah begitu kalau misalnya kalian baca-baca, baik itu dari Google ataupun dari PPT yang telah Bapak berikan, pasti kalian juga akan mengerti. Setelah Sun Yat-sen menjabat 2 kali, Sun Yat-sen ini kan dari golongan orang-orang paham yang istilahnya yang tadi nasionalis, demokrasi, dan sosialis itu. Kemudian Sun Yat-sen digantikanlah oleh Chiang Kai-shek, di mana Chiang Kai-shek ini orang-orang dari golongan komunis. Karena kan Cina itu termasuk golongan komunis yang sangat melekat di pahamnya itu. Akan tapi Chiang Kai-shek ini walaupun beliau itu dari golongan komunis, tapi beliau juga memiliki rasa ketakutan. Akhirnya beliau pun membunuh jenderal-jenderalnya dari partai komunis supaya beliau tidak diruntuhkan begitu saja, karena beliau juga ketakutan akan adanya pergolakan di dalam partainya sendiri. Kemudian setelah pembantaian jenderal-jenderal komunis oleh Chiang Kai-shek itu, ada satu orang jenderal komunis yang berhasil kabur dan tidak dibunuh, yaitu Mao Zedong. Mao Zedong ini seorang pendukung komunis yang dapat lolos dari pembantaian. Selanjutnya Mao Zedong memimpin perlawanan terhadap Cina yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan mendapatkan kemenangan. Jadi terjadinya revolusi Cina itu bisa disimpulkan ya, adanya paham-paham politik di dalam pemerintah yang tidak setuju kalau misalnya masyarakat mah tidak begitu mendorong untuk politik paham-paham itu. Akan tetapi yang di atasnya itu politik-politik itu adapun dalam satu partai menjadi pergolakan yang ingin merubah Cina itu menjadi sebuah negara republik dengan paham-paham inilah gitu. Baik, Bapak akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tokoh dari Revolusi Cina. Ini adalah Sun Yat-sen yang Bapak tadi jelaskan dengan ideologinya disebut dengan prinsip rakyat, yang tadi 3 prinsip yang dimaksud sebagai nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Beliau merupakan presiden pertama dalam Republik Cina. Kemudian ini Mao Zedong, seorang tokoh pemikiran komunis di negara Republik Cina dan sebagai ketua partai komunis juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu adapun dampak revolusi Cina. Nah, dampak revolusi Cina itu yang pertama, rakyat merasa dipersilahkan mendidik diri dalam mengorbankan revolusi kebudayaan. Kemudian ada keberaniannya untuk melangkah maju telah berhasil menumbangkan yang menganut sistem kapitalis. Dan ada juga revolusi sosialis yang telah mencapai satu tahapan baru, telah mengangkat orde baru dan mengembangkan gerakan kebudayaan yang baru. Jadi dampak dari revolusinya itu lebih mengangkat itu tidak dalam bentuk ekonomi, tetapi adanya kebudayaan yang berhasil diangkat oleh masyarakat. Mungkin untuk materi yang Bapak sampaikan dicukupkan sekian. Apabila ada yang tidak dimengerti, mari kita diskusikan di grup kelas ataupun nanti ketika pembelajaran luring. Untuk kesimpulannya, revolusi Cina ini terjadi karena timbulnya nasionalisme Cina. Nasionalisme Cina di bawah pimpinan oleh Sun Yat-sen. Gerakan nasionalisme Cina dilandasi oleh 3 hal, yaitu timbulnya angkatan baru yang berpaham modern, hingga pada akhirnya berdirilah Republik Cina di bawah pimpinan Mao Zedong dengan ideologi komunis. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi jangan lupa diisi ya.